bukan 7 hari, sampai 40 hari. Ya ngaji di kuburannya sampai 4 bulan. Itu boleh ngaji, bininya sampai kagak pernah beli beras. Itu yang boleh ngaji itu sampai 4 bulan. Ya, mertua saya itu. Ya kita mah syukur-syukur asal nuju hari aja nyampe. Ya, kenapa? Ingat sama yang meninggal. Orang yang meninggal itu nggak ngarepin apa-apa. Yang diharapkan cuma apa? Doa dari orang yang masih hidup. Doa keluarganya, doa kawan-kawannya. Makanya kawan yang setia itu nanti kelihatan kalau kita sudah mati. Kalau di dunia belum tentu kawan setia. Kadang-kadang di tanggal muda teman kita banyak, giliran tanggal tua musuhnya banyak. Pada kabur, atuh ya. Ya, giliran duit banyak itu yang kagak kenal ngaku kenal. Giliran kagak punya duit yang kenal pura-pura. Ada yang model gitu. Mana orangnya? Masya Allah. Ya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Tunjukkan kalau kita itu saudara kita, kawan kita, guru kita, murid kita. Ini orang meninggal butuh doa. Tunjukkan kesetiaan kita. Dia udah nggak bisa berdoa lagi, ngaji udah nggak bisa ngaji lagi, sholat udah nggak bisa sholat lagi. Makanya kalau punya omongan jangan sekata-katanya. Ini ada satu kasus begini. Ada orang ngerawatin orang sakit. Bosan gua ngerawatin laki gua. Ya, capek banget. Ya, udah sakit. Ya, rewel, ya, ngomel mulu, akhirnya bosan. Gue daripada begini, gue pengen istirahat. Akhirnya mati dia, mati. Tuh, karena ngomongnya pengen apa? Istirahat. Akhirnya dia dimandiin, dia disolatin, ya, dia dibungkus, digendong dan lain sebagainya. Maka mendingan kita rawatin daripada kita rawatin. Mendingan kita doain yang meninggal daripada kita yang didoain. Insya Allah penuh keberkahan. Maka alhamdulillah nih, tanpa rekayasa, akhirnya disono perek nih rojana ya. Mau kagak mau nggak ada pilihan lagi. Tuh kemari dah tuh. Ya ini ada sinyal-sinyal kebaikan. Menyambung silaturahim. Apalagi saya lihat nih orang-orang yang hadir di tokoh-tokoh besar semua. RW-nya ada, RT-nya, LMK-nya, ada tokoh masyarakatnya, ada. Tuh komplit ini, sampai dada nama Bang Mutar ada. Itu luar biasa saya tuh. Jarang-jarang itu. Iya tuh, ya. Jadi alhamdulillah tuh. Saya jarang-jarang ketemu nih, ya. Tuh masalah berkah ini namanya Amin. Giliran dia guru tugas malam ini. Siapa? Bang Mutar. Apalagi tugas dia. Pasti saya dibeliin Samsung dia. Iya. Iya. Kalau apa kagak ngasih Samsung udah saya tandain udah. Iya. Iya. Ngerokok. Dalil orang pelitnya udah keluar. Itu dari orang pelit itu ya. Kalau nggak ngerokok, tanya aja. Oh iya berkah ya. Makanya saya girang ini komplit ini semua menjadi sinyal keberkahan. Karena akhlakul karimah yang paling berat itu 3 nih. 3 akhlakul karimah. Apa kata Nabi? Akhlak yang paling berat itu 3. Pertama, silman qata'aka. Jalinlah silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan kepada kamu. Berarti kita diputusin orang, tapi tetap kita silaturahmi. Ini bukan akhlak sembarangan. Ini akhlak yang paling luhur kata Nabi. Silman qata'aka. Jalinlah silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi kepada kamu.
ada upaya kita untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Orang yang menjalin silaturahmi dijamin, kata Nabi, ayyub satolahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari. Usahanya, rezekinya diperluas oleh Allah, rezekinya digampangin. Amin. Jadi kalau kita silaturahmi kepada siapapun, rezeki mudah. Jalan ke kiri enak, ke kanan enak, yang ngetan enak, ngulon enak, ngalor enak, ngidul ya. Tapi kalau silaturahmi putus, bingung kita. Kiri mesem, kanan merengut, ya, depan cemberut, belakang mengkerut. Lah hidup kagak ada senangnya jadinya. Padahal hidup cuma sekali di dunia, nggak mungkin ada orang hidup 2 kali. Makanya hidup ini rezeki ini harus kita jadikan keberkahan. Buka itu tali silaturahmi, baru kita bisa menikmati hidup. Bahkan Nabi jamin orang yang sering silaturahmi, rezekinya dibikin mudah. Kerja gajinya di PT cuma 700.000, tapi baru 1 tahun nikah sama bininya sudah punya sawah hektaran. Dari mana itu? Mertuanya. Dari nama mertua. Itu kan namanya rezeki ya. Gaji kecil dapat orang gede. Daripada yang ngumpulin dikit-dikit, pengen beli tanah 50 meter ngumpulin di celengan, asal udah 2 minggu diinte itu celengan, dikodek lagi, ya bikin celengan apa namanya, ayam jago, ya sesekali celengan udah mau penuh, habis tuh pantatnya dikodekin kalau tuh ayam jago, ya penuh kagak lodoh tuh pantat ayam jago, ya. Pengen beli tanah 50 meter susah banget, tapi ada orang gaji 700.000, dia punya sawah hektaran, punya tanah ribuan meter. Gara-gara apa? Allah berkahkan hidupnya. Makanya silaturahmi penting. Silaturahmi ada orang dapat apa namanya, dapat kenalan orang kayanya royal banget. Saking banyaknya duitnya, asal menghitungin duit nyambat. Kita disambat ngitungin duit. Enak gak kira-kira? Ada orang kaya yang begitu? Kalau ada ente ini tugas begitu. Yang begini ya. Itu kan namanya rezeki ya. Ya karena dia rajin silaturahmi, orang demen dengan akhlaknya, ketemu orang kaya kerjanya ngitungin duit. Bosen ngitungin duit, nyari tuh, nyambat dah tuh. Ya, RW juga jam 3 malam disambat ngitungin duit, bangun. Bangun gak kira-kira? Bangun tuh. LMK jam 2 terbantin gua ngitungin duit ya. Sama lah. Bininya jam 3. Ini urusan ini dulu nih, jarang-jarang nih. Ada orang kaya nyuruh apa namanya? Ngitungin duit. Jadi inilah disebut faktor keberkahan. Jangan kita hitung nih gaji sekian, kapan jadi orang kayanya. Rezeki Allah yang ngasih. Pintunya sudah ditunjukkan sama Nabi. Salah satu pintu rezeki, buka keran silaturahmi. Silman qata'aka. Sambunglah orang memutuskan silaturahmi kepada. Yang kedua, wa'ati man harramaka. Beri orang yang tidak pernah beri kepadamu. Orang gak pernah beri kita senyumin. Ada orang asal ketemu kita merengut, kita jangan ikut merengut. Terus sama juga unjuk lapar. Ya, ada orang merengut, kita senyum. Itu namanya a'ti man harramaka. Orang gak ngasih kita senyum, tapi kita kasih senyum.
Orang nggak ngasih kita pujian, kita puji dia. Orang nggak pernah ngalem kita alem dia. Itu termasuk bagian dari akhlakul karimah yang sangat tinggi. Akti man harrama, termasuk orang yang kagak pernah bagi makanan sama kita. Kalau nggak pernah bagi makanan, jangan kalau kita bagi, dia belum pernah bagi, jangan bagi sekali-kali. Kita tes, ini dia pelit banget nih, ya kita beliin rokok sekali, besok lagi kita 3 kali, kita beli 4 kali, gak bagi-bagi juga, tentang dasar buntut gasiran. Udah dipancing 3 kali masih begitu-gitu juga. Berarti emang ada apa namanya? Ya, buntut gasiran apa istilahnya tuh? Bol kuning. Masya Allah. Itu bahasa Jarulin bukan bahasa anak tuh ya. Jadi akti man harramaka, kasih senyum orang yang kagak bersenyum sama kita. Bagi orang yang kagak pernah membagi kita, itu akhlak yang paling mulia. Berat memang ini. Yang ketiga nih, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada. Jadi orang yang menzalimi kita, maafkan. Kenapa? Kalau kita sholat witir, Allahumma innaka afuwun dari tuhibbul afwa, ya Allah kau maha pemaaf, ya maafkan kami. Jangan kita mengakui Allah sebagai pemaaf, kitanya sendiri nggak mau memaafkan kesalahan orang. Mau kiai, mau habib, mau syekh, mau profesor, mau doktor, mau SPD. SPD apa SPD? Sore pagi dia prof. Makanya titelnya apa itu? SPD, buat tukang tahlil ya. Sore pagi dia prof. Ya. Apapun gelarnya, apapun jabatannya, dia kagak mau memaafkan kesalahan orang. Jangan harap doanya itu dikabulin sama Allah. Biar bahasa Arabnya medok, ya paseh. Ketemu temennya yang namanya Ahmad aja manggil pakai kol-kola. Ahmad. Tahu? Kol-kola kubro. Iya. Tadi saya baru ketemu LMK Haji Ahmad. Saking apa namanya? Doasehnya. Iya. Ketemu Bang Mutar. Tadi saya ketemu Bang Mukhtar. Mentang-mentang paseh ya. Kalau tajwid baca Quran pakai tajwid, lah nyebut nama orang nggak usah pakai apa namanya? Tajwid. Terpanggil tajwid Zahruddin. Nggak kabur dia. Ya. Ya, kalau ini di luar baca Quran biasa aja, mentang-mentang ahli qiraat bacaannya medok ya. Orang ilmu setinggi apapun, jabatan setinggi apapun, gelar bererot, ya profesor, doktor, IR, MPD, SPD, MPU, sampai MPA, punya dia. Tapi dia nggak mau maafkan kesalahan orang, dia baca doa, kagak bakalan Allah maafin dia. Itu kuncinya. Maka kadang-kadang orang-orang yang awam justru doanya lebih makbul daripada orang-orang yang status sosialnya tinggi. Belum tentu doanya ustaz itu lebih mustajab dari doanya yang bukan ustaz. Bisa jadi yang bukan ustaz doanya itu apa namanya? Makbul. Yang ustaz karena dari istikbar sombong. Ya, yang nggak ustaz dia tawadu. Baca doa meskipun pelan-pelan karena kalau kenceng suaranya kedengeran. Itu baca doa itu pelan banget dia tahu akalnya, kalau kenceng disalahin orang ya. Makanya dia baca Kayak tahun baru. Kayak tahun baru habis ditakolin bocah sarangnya. Iya. Kita kan tahunya amin ya. Yang penting kelar amin yang gesek kan gitu. Jadi jangan harap, makanya Nabi ngajarin istaghfir min du'ain nas laka fa innaka la tadri ala lisani man yustajabu lahu du'a. Banyak-banyak minta didoain sama orang. Karena kamu nggak tahu doa siapa yang mustajab.
Makanya saya kalau ketemu orang yang mana aja, yang rambut gondrong kayak, ya yang rambut dikepak kayak, iya, yang rambut dikuncir kayak, yang botak kadang-kadang saya senang sama yang gondrong, sama yang botak. Yang gondrong kadang-kadang royal, yang botak pelit banget. Menurut saya, ya. Maka saya nggak ketipu sama casing, saya nggak ngeliat casing orang. Ya, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, kadang-kadang yang tampangnya kriminal ternyata apa namanya? Baik. Iya. Tapi yang tampangnya sorbannya yang tasbihnya gede banget kayak Saulin. Iya. Tapi artinya dengkinya masih apa namanya? Nongol. Iya, masih ada. Lebih baik yang preman itu. Iya, tapi nggak punya sifat dengki, toleransinya ada, tasamahnya ada, murah senyum. Jadi kuncinya murah senyum. Dengan silaturahmi banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ya Allah dimudahkan usaha kita. Allah berkahkan umur kita, dan terutama ini untuk almarhumah. Ya, almarhumah Sumiati sudah meninggalkan kita, dan saya yakin 100%, aku yakin dia nggak akan balik lagi. Ya, kalau balik saya pada kabur. Saya yakin tuh ya. Makanya nanti kalau nggak percaya begitu, dan nanti kalau udah mati ente mau, ente nggak bakal balik lagi. Hidup cuma sekali di dunia. Iya. Karena hidup itu ya cuma sekali. Di dunia sekali, di alam barzah sekali, di alam akhirat juga sekali. Kita udah ngerasain nih hidup ya 2 kali sekarang kita hidup. Dulu kita hidup di alam rahim, benar kan? Jadi pernah ente di perut ibu ente? Rasanya gimana? Tahu. Jadi ya, kadang-kadang orang nanya nggak percaya sama alam barzah, gimana orang udah dikubur katanya bisa hidup lagi. Lah kita aja yang nyata-nyata hidup di perut ibu, orang tahu kita hidup, tapi ketika ditanya bagaimana rasanya hidup di perut ibu, agak bisa jawab. Ya, dulu kita pernah hidup ya di alam rahim, sekarang nongol ke alam dunia. Dunia itu artinya sebentar, dana hina. Orang kalau berebut dunia akan hina, maka dunia jangan direbutin ya, karena dunia akan menghasilkan kehinaan. Dan dunia itu sebentar, nggak ada yang lama. Nikmat dunia sebentar. Coba Anda makan sayur gabus nih, ya enaknya lama apa sebentar? Bentar, paling lagi dimakan enak ya, turun ke tenggorokan. Ya karena serakah kekenyangan. Ketulangan ya, lagi. Iya, udah gitu ketulangan. Nikmatnya udah begitu nikmatnya udah hilang nih, masuk ke dalam perut, apa ditahan terus? Dibuang nggak kira-kira? Kenapa Anda buang? Karena danaan, karena hina. Jangan mentang-mentang makan sate mahal, gabus apa mahal, nggak sayang gue buang, gue tahan aja sebentar. Kalau nggak sampai melepak tuh perut, ya sayang banget ini. Ya sate, beli sate bolehnya lagi 2 minggu, boleh ngumpulin dulu gitu. Sate Ananda tuh. Ananda ada 2 cabangnya tuh, di Harapan Indah 1 tuh langganan saya. Kalau yang di Bungur jarang saya makan, itu keramaian di sono enak. Kalau mau tahu, besok Bang Mutar saya unjukin kalau mau bayarin di Harapan Indah. Tuh, ya. Iya. Kalau Jarudin saya unjukin Mamun. Iya. Tuh. Ya. Jadi seperti itu, apa namanya, dana dunia itu dari dulu sebentar, dan akhirnya hina. Yang kita perebutkan nih, kadang-kadang orang berebut makan ayam nih, makan apa namanya, besek, berebut sampai besek temennya ya dibawa, saking enaknya diberebut, dia boleh berebut, tapi nanti akhirnya hina. Begitu dia makan, dia buang. Makanya dunia itu ujian kita, bukan tujuan hidup kita. Allah kasih dunia untuk modal akhirat. Jangan nggak sholat ngejar dunia, jangan. Kita nyari dunia supaya sholat kita khusyuk. Kalau duit kita ada, ini kita ada, enak sholat agak kepikiran. Itu tujuan kita begitu, cara usaha. Kita nyari duit buat istri, ya, buat anak.
Kalau istri kita kecukupan, beli ini ada, sholat kita juga enak, wiridan, zikir lama juga enak, tahlilan juga enak, anteng. Coba kalau bini nggak punya beras, anak kagak punya duit, kita nggak mau kerja tahlilan mulu, kata bini kita, embung gua diempanin apa namanya, besek mulu. Orang pengen beli baju dibawain besek. Tuh anak pengen apa namanya jajan dikasih besek. Ya Allah. Makanya dunia wajib kita cari untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Jangan dibalik. Akhirat kita korbankan untuk cari dunia. Nyari dunianya. Sampai stres. Sholat kagak. Puasa bangunin sahur doang. Ya, jam 1 udah bangunin sahur. Gila orang sahur udah tidur. Ya puasa bangunin sahur doang. Sholat kagak. Nih, ngaji kagak. Belain dunia, nyari dunia. Dapat duit, capek dia stres tiap hari begitu aja. Berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat sebelum subuh, pulang habis isak. Jadi berangkat gelap, pulang jadi manusia gelap. Akhirnya karena capek nih nyari duit, stres dia. Buat ngilangin stres, jalan-jalan. Habis Pulang stres lagi. Pulang stres lagi. Besok ngilangin stres, jalan-jalan lagi. Jadi hidupnya bainal stresain, antara dua stres. Dan namanya bainal stresain. Nyari duitnya stres, dapat duit buat ngilangin stres. Kapan kita nikmatnya? Kapan kita senangnya di dunia kalau begitu? Makanya intinya 3, sil man qata'aka, a'ti man harramaka, wa'fu amman zalamaka. Beri maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada sehingga kita luas. Pergaulan jadi apa? Luas, enak, kemana-mana juga nggak ada beban. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan memberi manfaat buat kita semua, termasuk diri saya. Mudah-mudahan almarhumah Sumiati Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, keluarga yang tinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.